Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak. Perkenalkan, nama kakak Margareta Velania dari kelas B13 dengan NIM 22130621217 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mari kita belajar mengenal pidato. Nah, nanti kalian simak video penjelasan ini ya. Nah, ada yang tahu belum apa itu pidato? Nah, di sini kakak akan menjelaskannya. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pendapat, menghibur, atau memberikan motivasi kepada audiens. Nah, pidato juga seringkali disampaikan oleh seseorang yang dianggap memiliki otoritas atau kepemimpinan dalam konteks tertentu. Nah, seperti pemimpin politik, tokoh agama, guru, atau pembicara motivasi. Nah, pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Nah, pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak banyak. Nah, selanjutnya tujuan pidato itu ada 4. Nah, yang pertama, pidato sebagai informasi. Yang kedua, pidato sebagai persuasi. Yang ketiga, pidato sebagai hiburan. Dan yang keempat, pidato sebagai inspirasi. Nah, yang pertama, pidato sebagai informasi. Nah, pidato inspirasi adalah jenis pidato yang bertujuan untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan dorongan positif pada audiens. Pidato ini seringkali disampaikan untuk memberikan harapan, mengubah cara pandang, atau mendorong audiens untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka. Pidato inspirasi biasanya berisi cerita-cerita inspiratif, kutipan-kutipan motivasional, dan pesan-pesan positif yang dirancang untuk menggerakkan emosi dan mempengaruhi tindakan audiens. Pidato sebagai persuasi. Pidato persuasi adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens agar menerima pandangan, kepercayaan, atau melakukan tindakan tertentu yang diinginkan oleh pembicara. Pidato jenis ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti kampanye politik, iklan, debat, dan pidato motivasional. Pidato sebagai hiburan. Nah, pidato sebagai hiburan adalah pidato yang disampaikan dengan tujuan utama untuk menghibur audiens. Pidato ini seringkali digunakan dalam acara-acara sosial, perayaan, dan acara santai lainnya, di mana tujuannya adalah untuk membuat audiens tertawa, merasa rileks, dan menikmati waktu mereka. Pidato hiburan biasanya mengandung humor, anekdot lucu, cerita ringan, dan kadang-kadang juga sindiran halus yang dapat membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Pidato sebagai inspirasi. Pidato inspirasi adalah jenis pidato yang bertujuan untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan dorongan positif pada audiens.
Pidato ini seringkali digunakan untuk memberikan harapan, mengubah cara pandang, atau mendorong audiens untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka. Biasanya, pidato inspirasi berisi cerita-cerita inspiratif, kutipan motivasional, dan pesan-pesan positif yang dirancang untuk menggerakkan emosi dan mempengaruhi tindakan audiens. Nah, selanjutnya susunan pembuatan naskah pidato yang baik dan benar itu terdiri dari yang pertama bagian pembukaan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutupnya. Bagian pembukaan pidato. Pada bagian pembukaan pidato terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama salam pembuka. Misalnya ucapkan selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Nah, yang kedua, ucapan penghormatan. Nah, biasanya seseorang pada umumnya akan menyebutkan orang dengan jabatan yang tinggi. Misalnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Dan yang ketiga, ucapan syukur. Misalnya, kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang keempat, gunakan kutipan yang relevan, fakta menarik, atau pertanyaan retoris untuk menarik perhatian audiens dan membuat mereka tertarik dengan topik yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, bagian isi pidato. Bagian isi pidato adalah bagian yang menyajikan informasi, argumen, atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens. Ini adalah inti dari pidato Anda di mana Anda mengembangkan poin-poin utama yang telah Anda tentukan dalam pembukaan. Bagian isi pidato merupakan bagian yang penting untuk membangun argumen dan mengkomunikasikan pesan dengan jelas kepada audiens. Nah, dengan mengikuti struktur yang jelas dan menyampaikan informasi yang relevan dan mendalam, kamu dapat memastikan bahwa pidato memiliki dampak yang lebih besar dan dapat mempengaruhi pendapat atau sikap audiens. Nah, bagian penutup pidato. Bagian penutup pidato berisikan pembacaan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, sebagai permintaan maaf apabila pada saat menyampaikan pidato terdapat kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan bagi audiens. Dan biasanya diakhiri dengan salam penutup. Nah, contoh pidato dengan judul mengatasi tantangan dengan ketekunan. Nah, saudara-saudari yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang arti ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup. Ketekunan bukan sekadar kata-kata, tetapi sikap mental yang mengubah cara kita melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hidup ini, kita sering diuji dengan berbagai rintangan yang membuat kita merasa putus asa. Namun, inilah saatnya kita menunjukkan betapa kuatnya kita. Seperti kata William James, kebesaran karakter tidak muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kenyamanan dan kemudahan, tetapi dalam tantangan dan kesulitan. Saat ini menghadapi kesulitan, janganlah menyerah. Jadikanlah setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Ingatlah, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan pencapaian. Mari kita bersama-sama membangun sikap ketekunan ini dalam diri kita. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan ketekunan, kita dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan dan mencapai segala yang kita inginkan dalam hidup ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.